Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Teguh Story. Bagaimana kabar? Yang jelas sehat ya, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal plus kunci jawaban kompetensi manajerial, ya, persiapan mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru. Nah, ini terbaru P3K 2021. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Let's go. Soal 1. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Nah, di sini jika kita melanggar fakta integritas, maka kita akan mendapatkan teguran. Biasanya, nah jawaban yang tepat, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah. Meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Next, soal yang kedua. Dalam melaksanakan suatu tugas yang telah dipercayakan kepada saya akan A. Selalu menunggu keputusan pimpinan. B. Berani mengambil keputusan sendiri. C. Membuat keputusan dengan bantuan teman yang lain. D. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. E. Hanya mengambil keputusan yang berada dalam wewenang saya. Nah, yang tepat yang mana? Yang tepat adalah B. Berani mengambil keputusan sendiri. Karena di sini sudah dipercayakan ya kepada kita atau saya. Next, berikutnya yang nomor 3. Saat melaksanakan tugas yang menurut saya berat dan di luar kemampuan, biasanya saya A. Meminta teman untuk membantu saya mengerjakannya. B. Menyerah dan meninggalkan tugas tersebut. C. Belajar dari orang yang lebih mengerti tentang tugas tersebut. D. Berusaha menyelesaikannya sedikit demi sedikit. E. Meminta teman untuk menggantikan saya mengerjakannya. Nah, di sini tugasnya itu menurut saya itu berat. Nah, dan di luar kemampuan. Nah, untuk menyelesaikannya, maka jawaban yang tepat adalah berusaha menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Oke. Next, soal yang keempat. Berikut ini merupakan peranan spesifik dari peran informasi. A. Figur Bapak. B. Penghubung. C. Pemimpin. D. Diseminator. E. Kewirausahaan. Yang tepat adalah yang D. Ya. Diseminator. Berikutnya, yang kelima. Seorang teman tiba-tiba sangat perhatian terhadap saya. Saya akan B. Biasa saja. Ya, ini yang A. Biasa saja. B. Berterima kasih. Kemudian C. Risih. D. Curiga terhadap perubahan sikapnya. E. Berhati-hati. Yang tepat yang mana ya? Ketika teman ada perhatian terhadap kita. Ya. Maka kita ucapkan berterima kasih. Next, berikutnya kita bahas soal yang ke-6. Peranan seremonial merupakan sifat dari peranan A. Figurehead. B. Leader. C. Liaison. D. Informational. E. Spokesman. Nah, yang tepat adalah figurehead. Berikutnya, yang ke-7. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Yang A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah.
E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Yang tepat yang mana? Yang tepat, ya, jika jadwalnya dirubah, maka kita harus tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya yang ke-8. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Nah, di sini apa peran seorang abdi negara di sini? Yang jelas harus melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Jadi jawabannya yang A. Oke, berikutnya yang ke-9. Di kantor tempat Anda bekerja, banyak rekan kerja yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka semua memiliki etos kerja yang tinggi. Suatu ketika Anda mengetahui bahwa salah satu teman Anda merupakan anggota dari ormas yang dianggap radikal oleh pemerintah. Sikap Anda terhadap teman Anda adalah A. Melakukan diskusi untuk menemukan letak kesalahan atas paham dari organisasi yang diikutinya. B. Mengajak rekan yang lain untuk berhati-hati pada orang tersebut. C. Menghindarinya agar tidak terpengaruh atas paham radikalnya. D. Mengingatkan orang tersebut bahwa organisasinya berbahaya bagi negara. E. Menyadarkan bahwa paham dari organisasinya memiliki dampak yang berbahaya bagi diri, masyarakat, dan negara. Nah, di sini ada teman yang mengikuti paham radikal. Apa sikap kita terhadap teman tersebut? Jawabannya adalah ya, yang E. Menyadarkan bahwa paham dari organisasinya memiliki dampak yang di sini berbahaya bagi dirinya, ya, kemudian masyarakat dan negara. Next, berikutnya yang ke-10. Setelah meminta bantuan saya lembur semalam untuk kepentingan pribadinya, atasan membebaskan saya untuk tidak masuk kantor selama 1 hari. Saya akan A. Menerimanya karena bisa saya gunakan untuk beristirahat. B. Tetap masuk kerja karena saya lembur bukan urusan kantor. C. Menerimanya karena memang saya telah membantunya. D. Meminta jatah libur pada saat saya membutuhkan saja. E. Tetap masuk kerja karena saya sudah mendapat imbalan uang. Mana yang tepat di sini? Yang tepat adalah yang B. Tetap masuk kerja karena saya lembur bukan urusan kantor. Ini ya, yang memenuhi syarat di sini karena sudah meminta bantuan lembur semalaman, kemudian kita tetap masuk kerja karena saya lembur bukan urusan kantor. Next, berikutnya yang ke-11. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Nah, biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah, nah, kalau ada waktu senggang, dimanfaatkan untuk membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Jadi jawabannya yang A. Next, berikutnya yang ke-12. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Coba dilihat pertanyaannya di sini. Nah, di sini ketika ada yang membutuhkan, jika membutuhkan berarti perlu membantu. Nah, di sini yang tepat adalah yang D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Next, berikutnya yang soal ke-13. Saya harus berbagi ruangan dengan seorang rekan kerja.
Padahal saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri dalam ruangan. Yang saya lakukan adalah A. Membuat rekan kerja saya tidak nyaman. B. Pindah ke ruangan lain yang kosong. C. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. D. Bekerja dengan setengah hati. E. Melaksanakan protes kepada atasan karena menempatkan orang di ruangan saya. Yang tepat yang mana ya? Yang tepat adalah yang C. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Berikutnya, nomor 14. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Di sini ada tamu rapat telepon. Nah, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Nah, yang A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Yang tepat yang B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, next berikutnya yang ke-15. Pada saat saya membutuhkan bantuan, teman dekat saya menolak untuk memberikan bantuan. Nah, saya akan A. Sakit hati dan tidak mau membantunya jika dia memerlukan bantuan. B. Menerima keputusannya. C. Tidak mau berteman lagi dengannya. D. Merasa kecewa dengannya. E. Memohon dan memaksa ia untuk membantu saya. Nah, di sini jika teman kita menolak memberikan bantuan, yang kita sikapi adalah menerima keputusannya. Jadi yang tepat yang B. Selanjutnya, nomor 16. Teman saya tidak menyukai hadiah yang saya berikan kepadanya. Saya akan merasa apa nih? A. Marah. B. Kecewa. C. Sedih. D. Malu. E. Biasa saja. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah biasa saja. Next, 17. Saya diminta untuk mengomentari hasil kerja kawan saya. Menurut saya hasil karyanya kurang bagus. Yang akan saya katakan adalah A. Lumayan sih. B. Kok gak bagus gini? C. Ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. D. Kayaknya kamu gak bisa kerja deh. E. Menurutku ada yang kurang. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C. Nah, ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. Karena di sini ada unsur motivasi ya, dan ini penilaiannya. Oke, lanjut ke soal 18. Jika saya sedang mengantri, kemudian ada seseorang di belakang saya yang menyerobot antrian. Reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. E. Saya melaporkan kepada petugas. Mana yang tepat? Yang tepat, yang jelas adalah C ya. Saya menegurnya. Selanjutnya, nomor 19. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. Yang tepat adalah yang D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Oke, soal yang terakhir, nomor 20. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Nah, coba kata kunci nomor 20 itu adalah dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, maka jawaban yang tepat adalah yang E.
Saya melakukan apa yang saya katakan. Nah, ini ada kepercayaan atau jujur ya. Oke, inilah soal yang bisa disajikan. Semoga bermanfaat. See you next time.